Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat religi dimanapun Anda berada? Kita berjumpa lagi dalam program Bicara Bincang Ramadan, dimana hari ini adalah hari-hari terakhir bulan Ramadan. Dan untuk hari ini kita akan membahas tema tentang meningkatkan amal pasca Ramadan. Untuk membahas tema pada hari ini kita sudah menghadirkan narasumber, yaitu pengawas madrasah Kemenak Rembang, Bapak Dr. Andes Haji Nurholis. Apa kabar Pak Nurholis? Alhamdulillah baik. Bagaimana puasanya Pak? Ini sudah menjelang akhir Ramadan ya? Ya, alhamdulillah puasa semakin sehat, semakin ringan. Semakin sehat, semakin ringan ya. Semakin ringan tenaga dan semakin menuju integritas yang lebih baik. Rasa tanggung jawab. Iya, integritas di dalam puasa ya. Terhadap bulan puasa ya. Integritas ya. terhadap menjalankan ibadah puasa dan tanggung jawab terhadap melaksanakan tugas sebagai ASN. Oh gitu. Katanya dengan ASN juga. Ya, baik Pak Nurholis, tema kita hari ini adalah meningkatkan amal kebaikan pasca Ramadan. Sebagaimana kita menjalani Ramadan ini setiap tahun ya Pak ya, dan setiap tahun kita sudah beribadah sebulan penuh. Harapannya pasca Ramadan kita bisa menjadi lebih baik. Nah, ini kadang-kadang yang ini ya menjadi perhatian kita ya. Pasca Ramadan itu kadang-kadang kita masih pancet aja, itu nggak ada perubahan. Ya, ini bagaimana kalau menurut pandangan Bapak? Ya, terima kasih ya. Ya. Bahwa puasa Ramadan itu merupakan anugerah dari Allah ya. Anugerah ya. Ya, dari Allah Subhanahu Wa Taala dalam rangka untuk mendidik ya, membina serta memberikan peluang-peluang kebaikan terhadap manusia. Tapi itu semua kembali kepada umatnya lagi. Kembali kepada umatnya lagi. Ya. Kalau kita membagi hamba Allah atau umat Islam yang menjalankan puasa itu kan kurang lebih dibagi tiga ya. Dibagi tiga ya. Tergantung niatnya. Innamal a'malu binniyat. Tiga ini kategorinya apa Pak? Ya. Tiga ini kategorinya adalah tingkatan-tingkatan ya, atau tingkatan-tingkatan ya. Tingkatan-tingkatan orang berpuasa dan konsekuensinya kepada hasil. Iya. Jadi yang pertama itu kita puasa ya. Itu karena punya niat, yang penting menjalankan puasa, menggugurkan kewajiban ya. Gitu ya. Karena pengaruh ya dari lingkungan yang agamis, dari keluarga yang Islam ya. Nah, ini juga akan memengaruhi niat daripada orang yang berpuasa. Jadi puasa hanya sekedar untuk menggugurkan kewajiban. Ya, karena termasuk dalam salah satu rukun Islam ya. Iya, sebagai rukun Islam. Yang kedua, orang niat puasa itu dalam rangka untuk mengejar pahala. Mengejar pahala. Iya, mengejar pahala dari Allah, karena memang pahalanya sangat luar biasa ya. Pahalanya luar biasa ya, bertingkat-tingkat ya Pak ya. Iya, bertingkat-tingkat. Kalau kita melihat di dalam hadis Rasul itu kan mengutip hadis Rasul, yaitu man taqarraba ya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man taqarraba fi bi khaslatin minal khairi kana kaman adda faridatan fi ma siwa wa man adda fihi faridatan kana kaman adda sab'ina faridatan fi ma siwa. Artinya bahwa orang yang menjalankan kebaikan-kebaikan, amal yang baik-baik di bulan Ramadan yang sifatnya sunnah, itu sama dengan pahalanya ya. Pahalanya sama dengan menjalankan ibadah wajib di luar bulan Ramadan. Nilainya itu, nilai pahalanya. Gitu ya. Iya. Sedangkan orang yang menjalankan ibadah wajib di bulan Ramadan, itu pahalanya sama dengan 70 kali lipat ibadah wajib di luar bulan Ramadan. 70 kali. Iya. Dari hari-hari sab'ina faridatan fi ma siwa. Nah, makanya itu memang
rahmat anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini kadang-kadang kita itu terlena dengan iming-iming yang seperti itu. Hanya sekedar mencari pahala. Ya. Jadi ketika sholat wajib, ketika sholat sunnah, ketika mengaji, semangat sekali. Cuman tingkatnya pada level mencari atau mengejar pahala saja. Tapi teraih tidaknya pahala itu bagaimana, Pak? Gimana? Kalau niatnya dia mencari pahala, berarti dia emang dapat pahala itu ya, atau bagaimana? Atau nanti kita lihat apakah itu ibaratnya diterima oleh Allah apa enggak gitu. Jadi sangat optimis berdasarkan hadis Rasul ya, berdasarkan firman Allah ya. Itu memang ibadah di bulan Ramadan itu ibaratnya meremo gitu ya. Meremo pahala. Ya, dan kebanyakan kita umat yang tahu itu memang sangat memotivasi terhadap melaksanakan ibadah. Malah kadang-kadang kan saking asiknya ya. Menjalankan ibadah sampai malam hari ya. Itu dampaknya ngantuk di pagi hari. Dan akhirnya juga agak mengurangi gairah kerja. Oh gitu ya. Di siang hari. Padahal kerja juga ibadah ya Pak ya. Iya. Kerja juga ibadah. Jadi dia itu targetnya mengejar pahala dari Allah. Dan itu memang betul. Terus tingkatan kerja pun selama puasa juga ibadah tadi kan ibadah itu juga pahalanya dilipat gandakan ya. Dilipat gandakan sama saja. Jadi nggak hanya baca Quran, nggak hanya tadarus, nggak hanya sedekah, mencari nafkah pun juga pahalanya bisa dilipatkan ya Pak ya. Cuman kita kadang-kadang terjebak dengan keterbatasan di dalam melaksanakan kebaikan. Artinya bahwa yang kita maksud itu ada ibadah spiritual, ibadah mahdhah. Sehingga kadang-kadang itu ibadah ghairu mahdhahnya, ibadah sosialnya itu terbengkalai. Oh gitu ya. Nah, ini yang nomor 2. Ya. Sedangkan yang nomor 3, menjalankan puasa karena semata-mata mencari ridho Allah. Nah ini. Karena mencari ridho Allah. Karena mencari ridho Allah. Nah, mereka yang betul-betul puasa karena mencari ridho Allah, ya, itu mereka akan punya kesadaran spiritual ya. Kesadaran spiritual. Yang kedua, kesadaran sosial. Spiritual dan sosial. Termasuk kesadaran etos kerja, akhlakul karimah. Itu spiritual tadi ya Pak ya? Iya, termasuk akhlakul karimah, spiritual. Kemudian punya semangat kepedulian yang tinggi ya terhadap kewajibannya sebagai hamba Allah, dan semangat kepedulian tinggi terhadap kewajibannya sebagai sesama manusia. Dan tidak cukup itu, Pak. Mereka yang memang betul-betul mencari ridho Allah, itu dimanage ya, mulai ya sebelum puasa, pada saat puasa, dan sampai setelah puasa. Itu dimanage, ditata sedemikian rupa sehingga mereka betul-betul mendapatkan ridho Allah secara utuh. Harapan ridho Allah secara utuh. Ya. Seperti di dalam di dalam hadis Rasul kan, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Bahkan ada tambahan wa ma ta'akhkhar gitu ya. Iya. Siapa yang melaksanakan puasa di bulan Ramadan dengan penuh iman dan percaya penuh terhadap Allah Subhanahu wa taala, serta diperhitungkan perhitungan dari segi melaksanakan amal sebelum persiapan ya, pelaksanaan, kemudian pasca puasa. Selain itu dia juga memilih dan memilah mana yang amal-amal yang fardu dilakukan, amal yang sunnah dilakukan, bakal termasuk amal yang sia-sia apabila dilakukan. Dan ini merupakan rangkaian orang yang berniat puasa karena mencari ridho Allah. Nah, apabila mereka itu sudah niat puasa dalam rangka mencari ridho Allah, ini kan tadi perhitungannya sangat kompleks ya.
Kompleks ya. Di mana puasa itu dianggap sebagai pendidikan. Pendidikan, ya. Pendidikan, baik itu pendidikan spiritual maupun pendidikan sosial. Ya. Yang kedua, puasa itu dianggap sebagai kontrol diri. Kontrol diri. Ya, kontrol diri untuk bersikap dan berperilaku. Kemudian yang terakhir, puasa itu dianggap sebagai pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban. Ya, Pertanggungjawaban seperti apa, Pak? Ya, pertanggungjawaban hamba Allah kepada Tuhannya. Kepada Tuhannya. Karena puasa itu sebagai bagian dari rukun Islam yang harus dipenuhi, juga puasa adalah wajib harus kita laksanakan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'alakum tattaqun. Itu Mbak ya. Nah, selain mereka itu punya hubungan spiritual yang seperti ini, ya, dan ditata dengan ilmu pengetahuan agama yang mapan, ya, mereka juga akan membuat klasifikasi daripada nilai-nilai, ya, pendidikan itu sendiri. Nilai-nilai pendidikan yang diperoleh, dipahami dan dilaksanakan ketika melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan. Maka betul kalau ada yang mengatakan puasa Ramadan itu adalah akreditasi bagi manusia umat Islam. Akreditasi. Ya, sebagai akreditasi. Karena di situ terdapat evaluasi diri, evaluasi Allah terhadap orang yang beriman. Gitu ya. Berarti A atau B itu ya. Iya, nanti A, B, C, D. Iya, komponen-komponennya apa? Satu komponen iman. Iman ya. Yang kedua komponen takwa. Takwa, ya. iman dan takwa. Yang ketiga adalah komponen akhlak. Akhlak budi pekerti. Iman, takwa, akhlak. Ya. Atau ya akhlakul karimah atau dikatakan ihsan nih Mbak ya. Ihsan, tingkat kedekatan, barometer daripada kedekatan hamba Allah yang berpuasa terhadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian termasuk komponen sosial tadi ya. Sosial kemasyarakatan. Komponen meningkatnya etos kerja, termasuk meningkatnya etos kerja. Kemudian komponen meningkatnya kesadaran kesehatan. Kesadaran kesehatan. Ya, itu yang kelima ya. Yang keenam itu adalah komponen kejujuran. Kejujuran. Ya. Kedisiplinan. Kejujuran dan kedisiplinan. Dan kesederhanaan. Kompleks ya. Iya, kompleks sekali Mbak. Ya, termasuk komponen toleransi ya. Toleransi. Iya, toleransi bisa saling menghargai. Dan itu yang diharapkan ketika kita diakreditasi oleh Allah Subhanahu wa taala pada saat bulan Ramadan itu. Untuk tahu nilainya bagaimana itu? Untuk tahu nilainya itu ya belum tadi, bisa tahu ya. Karena ya bisa diketahui Mbak, karena tingkat-tingkat mencari ridho Allah itu memang betul-betul disiapkan dengan ilmu Mbak. Disiapkan dengan ilmu, disiapkan dengan apa itu irfani ya. Irfani, kecerdasan hati, untuk memahami apa yang dilakukan, dipandu dengan dasar-dasar dalil yang sudah ada, yang disampaikan oleh informasi dari Rasulullah SAW itu, sehingga mereka tahu itu, walaupun tidak memastikan apakah amal saya diterima atau tidak. Jadi tetap termotivasi bahwa apapun yang kita lakukan ini adalah kebaikan untuk diri kita sendiri, dan nanti akan melebar manfaatnya kepada orang lain. Seperti yang difirmankan Allah kan, man amila sholihan fali nafsihi wa man asaa fa 'alaiha. Siapa yang berbuat baik maka amal sholih, maka itu akan kembali pada dirinya sendiri. Dan siapa yang akan berbuat jahat, tidak baik, berbuat jelek, maka juga akan kembali pada dirinya sendiri. Walaupun di dalam Islam itu kita nggak bisa terus memastikan pasti nggak ada ya, insya Allah itu ya. Tapi di situ juga Allah Subhanahu wa taala juga sudah mempersiapkan plus, nilai plus jika memang amal kita itu mungkin ya, kita tetap yakin lah. Kita tetap yakin bahwa amal-amal kita itu apabila didasari ikhlas ya. Itu poinnya, ikhlas ya, sabar dan istiqomah, insya Allah amal-amal kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin. Serta tidak diracuni oleh perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh
agama terutama dalam puasa itu. Makanya ada seorang ulama juga mengatakan bahwa bulan Ramadan itu merupakan bulan meremo kebaikan ya, kepada ya, agama dan kepada masyarakat. Tapi kadang-kadang seketika Ramadan selesai, orang itu menjadi rugi atau bangkrut itu ya. Bangkrut itu ya. Gimana itu, Pak? Ya, itu kan puasanya orang yang merugi itu puasanya bagaimana? Begini, Pak. Kita paham bahwa puasa itu menahan diri. Menahan diri. Ya, puasa itu menahan diri. Yang pertama adalah menahan diri dari lapar kan ya. Lapar ya. Dan dahaga. Ya, menahan diri dari lapar dan dahaga. Yang kedua, menahan diri dari nafsu. Menahan diri dari nafsu. Nafsu lain. Nafsu itu ada 3. Nafsu serakah ya, angkara murka. Kemudian nafsu amarah ya. Terus nafsu yang ketiga adalah nafsu birahi atau nafsu birahi. Nah, ini kan menjadi tanggung jawab kita dan sama dengan ketika kita menahan diri dari lapar dan dahaga itu. Jadi harus seiring dan seimbang. Ya, kalau kita ketika puasa menahan diri untuk tidak makan dan minum, ketika kita ternyata makan dan minum ya membatalkan. Insya Allah untuk apabila kita itu melakukan pelanggaran dari menahan diri dari nafsu, nafsu ya, itu juga sama Pak ya. Jadi sama. Cuman ya kadang-kadang gimana ya kita dikelaskan. Nanti kan kasihan kalau yang sudah puasa menahan makan dan minum ya, tiba-tiba tidak diterima oleh Allah ya, karena tidak mampu menahan nafsu, menahan hawa nafsu. Ya. Akhirnya timbul ada kelas-kelas ya. Kelas awam, kelas khusus dan kelas khusus. Yang kelas khusus itu kan yang betul-betul mencari ridho Allah dan puasanya itu bukan puasa lahir saja, termasuk puasa batin. Gitu kan. Kalau misalnya gini, ada orang yang berpuasa, dia awam ya, orang awam berpuasa tapi dia ikhlas, benar-benar ikhlas ya, dan dia nggak neko-neko lah ya. Beratnya nggak baca tadarusan juga nggak sering, tapi dia menjalankan puasa itu dengan ikhlas untuk mendapat ridho Allah, hanya bekerja dan bekerja untuk menafkahi keluarga. Sementara ada si B ya, si B yang mengerjakan puasa dengan beribadah terus khusyuk, tapi mungkin di sela-selanya ada tujuan untuk mencari pahala gitu, tujuannya untuk mencari pahala atau mungkin ada unsur-unsur ria-ria sedikit lah. Nah itu bagaimana itu Pak? Mana puasa yang lebih baik? Makanya memang si A dan si B ini puasa itu ya memang harus totalitas Bang. Untuk melaksanakan puasa itu harus totalitas, karena yang perintah puasa itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Ya sebaiknya memang satu puasa ini ya niatnya bertujuan untuk niat puasa karena Allah, ditujukan kepada Allah semata-mata itu ya. Nah apabila ada orang yang ketika puasa sambil riak-riak sedikit ya gitu ya. Sebenarnya memang puasa itu nggak bisa dilihat ya. Nah, iya. Nggak bisa dilihat. Misalkan tadarusnya kenceng-kenceng biar biar orang tahu lah kalau saya bisa ngaji misalkan. Gitu. Itu sebenarnya juga eman-eman ya, akan merusak puasa itu sendiri. Pahala dari puasa itu sendiri ya. Ya insya Allah puasanya ya diterima lah ya. Diterima, atau tapi pahalanya itu ya mengurangi akreditasi itu ya. Iya, mengurangi akreditasi. Jadi ya mungkin puasanya bisa tidak sempurna. Puasanya tidak bisa sempurna. Maka dalam puasa itu sebaiknya memang harus diberi ilmu, diilmoni dengan ilmu yang cukup menjalankan puasa agar supaya mengetahui hukum syar'i secara lahiriahnya maupun secara batinnya. Termasuk hukum syar'inya dan hukum tasawufnya itu ya. Hal-hal yang membatalkan pahalanya ya Pak ya. Pahala puasa itu juga harus dimengerti ya Pak ya. Karena kan kita tahunya cuman hal-hal yang batalin puasa itu ya cuman nggak makan, nggak minum. Padahal seperti marah dan melakukan hal-hal yang negatif lainnya juga bisa mengurangi. Iya, mengurangi pahala membatalkan, bahkan membatalkan puasa ya. Bisa membatalkan puasa dan kita tidak sadar karena itu termasuk pelanggaran di dalam puasa. Jadi menipu atau menipu gitu, berbohong atau bisa yang membatalkan pahalanya ya, pahala puasa. Ya, jelas itu ya. Makanya di dalam puasa itu kita harapkan
kita bisa memperoleh nilai-nilai spiritual yang tinggi. Misalnya satu, semakin meningkat ibadahnya, karena pada saat puasa termotivasi dengan pahala yang besar itu, baik itu ibadah wajib maupun ibadah sunnah. Terus yang kedua itu, dengan puasa sebenarnya harus bisa meningkatkan motivasi kinerja. Bagaimana kok bisa meningkatkan motivasi kinerja? Karena orang puasa itu dilatih disiplin. Melatih disiplin ya. Orang puasa itu dilatih untuk jujur. Dan orang puasa itu dilatih untuk ingin mendapatkan pahala yang terbaik dari Allah. Ada motivasi kan ya? Ada motivasi ketika kita ibadah kan dimotivasi dengan besarnya pahala. Dan dengan puasa itu kita kan tidak harus jujur, tidak boleh menipu, tidak boleh bohong, ya. Dan harus disiplin, ya. Disiplin melaksanakan puasa. Nah, disinilah akan memberikan inspirasi tersendiri untuk meningkatkan kinerja. Meningkatkan kinerja. Orang yang puasa itu kan otomatis kan akan selencok kan ya, gak berani Pak. Latihan kejujuran selama 1 bulan itu akan membangun integritas diri. Ini manfaat juga untuk pembentukan integritas ASN ya. Iya, meningkatkan integritas ASN dari proses disiplin, membangun disiplin, membangun kejujuran ya. Itu termotivasi dengan pahala yang berasal dari Allah. Termasuk yang namanya kerja itu apabila dinawa itu diniati karena Allah, itu kan Allah, ya. Sangat merdeka Pak. Tidak terganggu dengan apa bisikan-bisikan ya. Bisikan-bisikan yang negatif ya. Bisikan-bisikan yang sebenarnya tidak penting dan sangat mengganggu. Mengganggu apa itu motivasi, mengganggu semangat. Tapi kalau orang itu lurus bahwa kinerja itu diniati ibadah hanya karena Allah, maka kerjanya ini akan semakin semangat ya. Semakin ringan gitu ya. Dipandu dengan ilmu yang positif ya, dipandu dengan ilmu yang positif dan dipandu dengan semangat juang yang tinggi karena Allah akan melihat kita dan kita yakin bahwa Allah akan memberikan balasan yang setimpal daripada semangat kerja kita, dan itu semua termasuk dibentuk oleh ketika kita menjalankan puasa Ramadan ya. Ya mungkin termasuk puasa sunnah Mbak. Puasa sunnah ya. Iya, termasuk ketika menjalankan puasa sunnah itu juga memberikan latihan spiritual untuk meningkatkan semangat juang dan kinerja gitu Pak. Jadi balik lagi ke topik kita ya, meningkatkan kebaikan pasca Ramadan. Jadi ketika puasa kita sempurna ya, sempurna bagi Allah, akreditasinya udah bagus, berarti pasca Ramadan bisa lebih baik gitu ya. Namun gitu. Jika akreditasinya jelek pasca Ramadan juga nggak lebih baik dari sebelum Ramadan gitu ya Pak ya. Iya Mbak, jadi seperti barometernya itu adalah perilaku kita sendiri. Ya seperti ketika kita menjalankan ibadah haji ya. Haji ya betul. Ada haji yang mabrur ya. Haji mabrur itu kan tidak bisa dikatakan. Iya. Barometernya adalah perilaku. Iya. Setelah haji ternyata orang ini tingkat ibadah spiritualnya kok semakin meningkat, sosialnya ya, kebaikannya, toleransinya, menghormati terhadap sesama itu kok semakin baik, peduli ya Mbak ya. Peduli dan apa itu ya, termasuk dermawan dan sebagainya itu ya. Itu sama, puasa juga sama. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu memberikan kewajiban ibadah-ibadah spiritual itu karena punya manfaat besar terhadap hubungan horizontal. Jadi membangun kebaikan horizontal itu lewat ibadah vertikal tadi. Dan ini akan menjadi langsung pembinaan secara mental ya, Pak ya, secara mental dan secara hati dan juga termasuk fisik. Dan itu juga kita juga sangat berterima kasih, bersyukur kepada Allah. Bahwa puasa itu juga akan memberikan kesadaran tentang tata hidup sehat. Tata hidup sehat itu juga penting. Banyak sekali ya rumah sakit itu yang melakukan pengobatan terhadap pasiennya itu dilakukan dengan puasa. Untuk disuruh puasa terus seperti di rumah sakit di Jerman itu, di Frankfurt Jerman itu juga ada tidak menyediakan obat-obatan, tapi cukup
pasien itu disuruh puasa gitu ya, di Australia. Di obatnya Australia puasa ya? Ya, obatnya puasa. Kalau di sini kan ya puasa, tapi puasa dalam rangka untuk mempersiapkan operasi. Itu ya. Nah, itu ya. Tapi kan sudah termasuk baik. Gitu ya, Pak, ya. Memang betul Mbak, ketika puasa itu badan kita ringan ya. Ringan ya. Ya, pegal-pegal itu nggak ada. Asam urat juga hilang dengan sendirinya. Gitu ya, Pak, terus kolesterol ya, darah tinggi ya, darah tinggi hilang dengan sendirinya. Karena mau marah gimana? Nggak boleh marah. Iya, nggak boleh marah. Iya. Dan secara otomatis hati kita dibikin cerah. Oh, gitu ya, Pak, dibikin terang oleh Allah Ta'ala. Jadi dijauhkan dari rasa susah, dijauhkan dari rasa apa itu ya terbebani lah. Memang betul kok, ketika kita berpuasa itu hati kita bersih ya. Betul kok, itu bersih, terang ya, dan optimis ya. Tapi bagaimana kalau orangnya lagi puasa tapi tetap aja dia marah, gimana Pak? Nah, itu merupakan cobaan bagi mereka ya. Memang karena gitulah, kebaikan itu selalu ada cobaannya. Selalu ada cobaannya. Ya, jadi Allah menguji terhadap hambanya itu ada dua, melalui kebaikan juga melalui cobaan. Itu semua menuju kepada kelulusan ya. Ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala itu. Jadi biasa itu. Jadi ada pelanggaran-pelanggaran ketika di akreditasi itu ada yang tidak optimal, yang mungkin dokumentasinya itu kurang valid atau mungkin kurang syarat. Nah, kemudian apa? Dokumen-dokumen tertulisnya itu hanya laporan saja, tidak ada program, tidak ada pelaksanaannya, tiba-tiba cukup hanya laporan juga. Itu banyak sekali itu. Jadi ya boleh disampaikan lagi Pak satu kunci untuk meningkatkan kebaikan pasca Ramadan Pak. Kunci daripada meningkatkan kebaikan setelah pasca Ramadan, bahwa puasa sebagai pendidikan ya, di mana langsung Allah Subhanahu wa Ta'ala mendidik kepada hambanya. Ini digunakan ya, difungsikan untuk menyongsong pada bulan-bulan berikutnya. Bulan-bulan setelah Ramadan. Ya, bulan ini kita dididik oleh Allah secara spiritual dan sosial. Nah, ini bukan hanya untuk ketika di Ramadan saja, tapi juga harus ditindaklanjuti seterusnya sampai ke bulan berikutnya, sampai ke bulan Ramadan lagi. Man soma Ramadan imanan waktu saban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Luar biasa ya manfaat Ramadan ya. Jadi kita sebenarnya harus, makanya puasa itu dalam rangka mencari ridho Allah. Nah, itu memang fungsinya untuk mendidik kita sendiri ya. Tadi saya katakan bahwa setelah puasa jiwa spiritual kita harus semakin meningkat. Motivasi kerja kita juga semakin meningkat. Motivasi ibadah ya tadi, motivasi akhlak ya, saling menghormati ya antara satu dengan yang lain ya. Itu juga harus semakin meningkat. Kemudian motivasi sosial kita, kepedulian, tepo seliro dan mawas diri itu harus selalu ditingkatkan. Terus kemudian motivasi kesehatan. Jadi kesehatan melalui pemahaman spiritual. Dan itu merupakan pencegahan Mbak ya, pencegahan yang efektif daripada pengobatan itu ya. Makanya di bulan-bulan selain Ramadan juga ada puasa-puasa yang kita dianjurkan ya, atau puasa sunnah ya Pak ya. Ya, selain Ramadan itu juga ada puasa sunnah yang dianjurkan. Fungsinya untuk apa? Satu, fungsinya untuk menyempurnakan puasa Ramadan kita apabila mungkin ada kekurangannya. Oh gitu, bisa menyempurnakan ya. Yang kedua juga untuk membangun lagi perilaku kita. Nah, dengan puasa itu membangun ya. Selain juga untuk menambah, meningkatkan pahala kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malah ibu-ibu itu kebanyakan kalau puasa sunnah itu semangat. Senin Kemis ya. Senin Kemis itu ya. Karena katanya sehat Pak, dengan puasa sangat sehat. Selain juga digunakan untuk diet, katanya gitu. Jadi itulah bagi hamba Allah yang berpuasa karena semata-mata mencari ridho Allah. Maka pertautan antara rencana, antara pelaksanaan dan akhir hasil daripada bulan menjalankan ibadah puasa itu
harus selalu terkait dan dipertahankan istiqomah. Makanya ada kata-kata istiqomah itu, bahwa puasa itu tidak, puasa Ramadan itu nilainya tidak hanya di Ramadan saja, tapi juga pada bulan-bulan berikutnya kembali kepada Ramadan lagi. Ya. Jadi itu namanya nilai istiqomah, ibadah yang istiqomah. Istiqomah. Ibadah yang konsisten. Baik Pak Nurholis, menarik sekali ya perbincangan kita pada hari ini. Terima kasih atas waktu yang diluangkan untuk program bicara kali ini. Semoga lancar Pak, sampai nanti Pak, tinggal sedikit lagi nih. Ya semoga bisa berkumpul lagi dengan keluarga ya, bisa bersilaturahim dan menikmati Hari Raya Idul Fitri. Pemirsa, demikian perbincangan kita dengan Bapak Nurholis tentang meningkatkan kebaikan pasca Ramadan. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di podcast edisi selanjutnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.